Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man shara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Saya ucapkan kepada adik-adik siswa kelas 10 SMK IDN Public School ahlan wa sahlan dalam pelajaran fikih salat. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas fikih salat, insyaallah sudah semuanya insyaallah. Adapun sejak hari ini kita akan berusaha mencoba mengulang, dan buku yang terpilih untuk kita mengulang di sana fikih salat adalah bukunya Abu Syuja yang bernama Al-Ghayah wa Taqrib dalam fikih madhab Syafi'i. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan bahas hukum salat. Salat itu ditinjau dari hukumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Yang wajib terbagi menjadi fardu ain dan fardu kifayah. Sudah bisa dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Fardu ain itu adalah amalan yang wajib dilakukan setiap individu, masing-masing kita wajib melakukan. Adapun fardu kifayah, maka amalan itu kewajiban atas yang lainnya gugur jika salah seorang sudah melakukannya. Maka di antara sholat yang hukumnya fardu ain adalah sholat 5 waktu, kemudian sholat Jumat. Adapun fardu kifayah seperti sholat jenazah. Bagaimana dengan sholat sunnah? Sholat sunnah akan disebutkan nanti di pembahasannya tersendiri. Kemudian kita lanjut ke waktu sholat. Antum silahkan untuk materi waktu sholat ini antum silahkan pause, kemudian antum baca sendiri. Karena waktu tidak mencukupkan untuk kita membaca. Ustaz membacakan sehingga akan menghabiskan durasi yang lama. Maka silakan di pause, dibaca sendiri. Dan lanjut kepada syarat. Salat itu mempunyai syarat yang harus terpenuhi sebelum kita salat. Apa perbedaan syarat dengan rukun? Persamaannya adalah sama-sama menjadi patokan sahnya salat. Jika salah satu dari rukun atau syarat tertinggal, maka sholatnya tidak sah. Apa sisi perbedaannya? Perbedaannya adalah syarat itu di luar sholat, adapun rukun itu di dalam sholat. Atau syarat itu di luar sholat dilakukan terpenuhi sebelum sholat, adapun rukun merupakan bagian dari sholat itu sendiri. Syarat terbagi menjadi dua, ada syarat wajib, ada syarat sah. Apa itu syarat wajib? Syarat wajib adalah sesuatu yang jika terkumpul pada seseorang maka sudah dikatakan dia wajib sholat. Apa itu? Yang pertama Islam. Jika Islam maka wajib sholat. Adapun yang kafir tidak wajib sholat. Kemudian baligh, maka anak kecil yang belum baligh dia tidak wajib sholat. Namun kita disunahkan untuk kita memerintahkan dia ketika dia umur 7 tahun. 7 tahun adalah umur tamyiz. Kemudian di 10 tahun diperintahkan kalau ngeyel nggak mau sholat dipukul dengan pukulan mendidih. Kemudian di antara syarat wajib sholat setelah Islam balik adalah berakal. Maka orang gila tidak wajib sholat. Lanjut pembahasan berikutnya, sholat sunnah. Abu Syuja dalam kitabnya Al-Ghayah wa Taqrib mencoba membagi sholat sunnah menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sholat sunnah yang muakkad, yang ditekankan dan diminta kita untuk berjamaah. Sholatnya ditekankan dan berjamaah. Ada 3 sholat. Yang pertama sholat Id, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, itu harus berjamaah. Kemudian sholat sunnah gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir di antara sholat yang ditekankan dan diminta kita untuk berjamaah adalah sholat istisqa. Kemudian di antara sholat sunnah yang ditekankan namun tidak berjamaah, tidak diminta untuk berjamaah, namun keutamaan plusnya adalah dia mengiringi sholat 5 waktu. Maka sholat itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, kemudian diikuti dengan witir minimal 1 rakaat. Ustaz, kalau ada yang nanya, saya baru dengar nih yang 4 rakaat sebelum asar.
Maka ketahuilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati seorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sholat-sholat yang biasa mungkin antum kenal dengan sunan rawatib atau sunnah rawatib. Kemudian dari sholat id gerhana istisqa bagian pertama, sholat yang beriringan dengan sholat fardu bagian kedua. Ada model ketiga dari sholat sunnah yang dia tidak diminta untuk berjamaah dan nilainya pun di bawah dua bagian ini, yaitu sholat yang hanya ditekankan. Sholat sunnah yang ditekankan, yang pertama sholat malam. Sholat berapa rakaat sholat malam? Sholat malam terserah berapa rakaat, yang penting caranya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berapapun, dan ditutup dengan witir. Atau ini disebut dengan yang pernah mempelajari mungkin sholat mutlak di malam hari. Kemudian yang kedua adalah sholat duha, minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Kemudian yang terakhir adalah sholat tarawih, yaitu sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan, di malam-malam bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya pembahasan mengenai syarat. Tadi kita sebutkan syarat wajib. Sekarang pembahasannya adalah syarat sah. Apa saja yang harus dilakukan sebelum sholat sehingga sholatnya menjadi sah? Yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas dengan berwudu, suci dari najis dengan menghilangkan najisnya. Dihilangkan dulu najisnya, kemudian berwudu atau mandi ketika hadas itu adalah hadas besar. Yang kedua adalah menutup aurat, dan aurat laki-laki adalah dari pusarnya hingga lututnya. Adapun aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya. Auratnya dalam sholat nih, seluruh tubuhnya melainkan kecuali telapak tangan dan wajahnya. Adapun di luar sholat maka seluruh tubuhnya aurat. Kemudian yang berikutnya berdiri di atas tempat yang suci, tidak boleh sholat di tempat yang najis. Kemudian yang berikutnya adalah mengetahui telah masuk waktu sholat. Dan yang terakhir adalah menghadap kiblat. Pembahasan berikutnya adalah ini pembahasan yang terakhir, slide yang terakhir insyaallah, rukun sholat. Abu Syuja dalam kitabnya Matlul Ghaib wa Taqrib menyebutkan rukun sholat itu ada 18. Yang mulai pertama dengan niat yang Abu Syuja mengatakan dia harus beriringan dengan takbiratul ihram. Ya. Jadi pas mau sholat tuh disetting dulu niatnya. Mau takbiratul ihram, maka saya niatkan sholat zuhur nih, di hatinya diniatkan sholat zuhur 4 rakaat sebagai makmum. Di hati, bukan diucapkan. Kemudian yang kedua adalah setelah itu berdiri jika mampu berdiri. Ya. Kalau tidak mampu maka duduk. Duduk tidak mampu berbaring dengan melakukan isyarat. Baringnya pun isyarat pun tidak mampu, maka isyarat hati. Kemudian yang berikutnya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kata Allahu Akbarnya, bukan angkat tangannya. Adapun angkat tangannya adalah hukumnya sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Fatihah dan Bismillahirrahmanirrahim, termasuk dari Al-Fatihah. Maka wajib juga dibaca. Kemudian ruku. Ustaz, bagaimana dengan bacaan ruku? Apakah termasuk rukun? Tidak. Bacaan ruku merupakan sunnah sholat. Adapun rukunya, maka itu rukun. Kemudian yang berikutnya tumakninah pada ruku. Abu Syuja membagi rukun sholat. Dia menambahkan tumakninah di setiap hay'ah, di setiap gerakan, yaitu ruku, dan tidak nanti sujud. Ya. Dia tidak menjendirikan tumakninah sebagai satu rukun, supaya kita memperhatikan tumakninah itu wajib gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya, apa itu tumakninah sebelumnya? Tumakninah adalah istiqrar. Ada jeda ketika antum ruku, tidak langsung ruku langsung bangun, enggak. Ada jeda di sana ruku. Jeda sebentar dan bangun. Kemudian yang berikutnya bangun dari ruku menuju i'tidal. Di sana pun harus tumakninah. Kemudian sujud 2 kali, enggak boleh sekali ya, 2 kali. Kemudian tumakninah padanya pada sujud yang 2 kali itu, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian tumakninah juga padanya, kemudian duduk tasyahud akhir. Ustaz, bagaimana dengan duduk tasyahud awal dan tasyahud awal? Maka apa hukumnya? Allah Ta'ala alam, hukumnya sunnah tasyahud awal, namun jika ditinggalkan maka untuk menutup kekurangan itu disyariatkan untuk sujud sahwi, namun dia bukan rukun.
Apa bedanya rukun sama sunnah? Rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan tidak cukup ditempel dengan sujud sahwi, harus balik ke rukun itu. Dan itu akan kita sebutkan nanti di pembahasan kesalahan dalam salat atau bab sujud sahwi nanti. Intinya, rukun harus dilakukan, tidak akan pernah gugur jika belum dilakukan. Kemudian setelah tasyahud akhir, duduknya di antara rukun juga tasyahud akhirnya. Duduk sama tasyahudnya rukun. Apa itu tasyahud akhir? Yaitu bacaan at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian setelah itu sholawat kepada Nabi, dan yang terbaik adalah sholawat Ibrahimiyah sebagaimana diajarkan kita oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salam pertama, dalam mazhab Syafi'i yang rukun adalah salam pertama, adapun salam kedua hukumnya adalah sunnah. Ustaz, salam itu bacaannya atau gerakan menoleh ke kanannya? Salam itu adalah ucapan assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah, bukan menolehnya. Ya. Adapun menoleh ke kanan ketika salam maka hukumnya sunnah. Kemudian niat keluar untuk sholat. Jadi antum kalau mau salam itu berarti antum mau keluar sholat. Jangan sampai salam dalam keadaan hampa, tidak berniat apapun. Kayak orang yang tidur nanti. Tidur ikut salam itu saja tapi tidak ada niat keluar dari sholat. Oke, yang terakhir adalah berurutan. Jadi 1 sampai 18 ini, 17 ini itu adalah rukun-rukun disebutkan oleh Abi Syuja dalam Ghayat wa Taqrib dengan berurutan dari awal sampai akhir. Oke. Maka tidak boleh dilakukan ruku lebih dahulu daripada takbiratul ihram, tidak boleh. Maka sholatnya kemudian berakhir. Oke. Saya berusaha sebisa mungkin untuk menjadikan durasi video ini pendek. Maka kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.